Hello pionir sejati, apa saja yang sudah Anda lakukan dengan saldo Pi Anda dalam periode enclosed mainnet atau jaringan utama tertutup sekarang ini? Sebelumnya saya jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan enclosed mainnet atau jaringan utama tertutup. Periode enclosed mainnet berarti mainnet sudah aktif, tetapi menggunakan firewall atau tembok api demi mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Apa saja yang termasuk konektivitas eksternal ini? Banyak sekali. Di antaranya, tapi yang paling utama adalah konektivitas dari bursa cryptocurrency atau pasar perdagangan mata uang kripto seperti Binance di luar negeri, Indodax, dan toko kripto di Indonesia. Jadi kalaupun sekarang ini sudah ada slot untuk memperdagangkan CryptoPi di bursa mereka, itu baru hanya slot saja, semacam membooking duluan lah. Jika suatu saat Pi Network sudah fully open mainnet atau jaringan utama terbuka secara penuh. Namun, beruntung bagi Anda yang sudah lulus KYC dan telah memigrasikan saldonya ke blockchain mainnet, karena kepada Anda diberikan hadiah berupa hak istimewa. Karena pada periode enclosed mainnet ini, Anda diberi keleluasaan melakukan transaksi, meskipun hanya masih tertutup. Transaksi antara siapa dengan siapa? Dan transaksi apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kita bahas sebentar lagi. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai firewall atau tembok api ini. Sederhananya begini, ibaratkan Anda tinggal di suatu kampung, tapi kampung yang Anda tinggali itu keamanannya tidak terjamin. Selalu saja ada gangguan dari pihak luar, entah itu gangguan dari kampung tetangga atau binatang buas, kita nggak tahu. Untuk mencegah potensi gangguan itu, maka kampung Anda diberi pagar mengelilingi seluruh kampung. Dan pagar itu dibakar dengan api selama 24 jam setiap harinya. Ketika penghuni kampung Anda sudah merasa aman atau terkendali, barulah pagar api atau tembok api atau firewall itu dimatikan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pi Network itu adalah suatu komunitas global yang perlu dilindungi oleh core team Pi Network, maka mereka membuat perangkat lunak, bukan api beneran loh ya, untuk melindungi seluruh aplikasi yang terkait dengan Pi Network dari ribuan atau bahkan jutaan perangkat lunak penyusup yang tidak diinginkan. Apa bedanya enclosed mainnet atau jaringan utama tertutup dengan open mainnet atau jaringan utama terbuka? Nah, jika tadi firewall atau tembok api diaktifkan pada masa enclosed mainnet atau jaringan utama tertutup, maka pada periode open mainnet atau jaringan utama terbuka nanti semua firewall atau tembok api akan dimatikan atau dinonaktifkan. Saat itulah konektivitas eksternal bisa masuk ke dalam Pi Network. Tentunya setelah melalui verifikasi ketat oleh core team Pi Network, termasuk memperdagangkan Pi di bursa kripto atau cryptocurrency exchange seperti Binance, Indodax, dan toko kripto yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita bahas transaksi apa saja yang dapat dilakukan dalam masa periode enclosed mainnet atau jaringan utama tertutup ini. Tadi saya katakan kepada Anda diberikan hak istimewa. Tentu yang dimaksud tanda kutip Anda di sini adalah hanya para pionir yang telah lulus KYC dan telah memigrasikan atau memindahkan saldo Pi mereka ke blockchain mainnet Pi Network. Bagi yang belum lulus atau belum mendapatkan undangan KYC sama sekali seperti saya, ya mari bersabar aja. Nah, transaksi hanya boleh antara satu, pioneer to pioneer, yaitu antar sesama pionir. Yang kedua, pioneer to apps, atau antara pionir dengan aplikasi Pi Network melalui Pi browser seperti PiChain Mall misalnya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, apps to pioneer, yaitu antara aplikasi Pi Network dengan pionir. Dan transaksi apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ini yang perlu diperhatikan oleh para pionir. Yang diperbolehkan hanya barter atau pertukaran saldo Pi dengan barang dan jasa. Contoh sederhana. Yang pertama, contoh antar sesama pionir. Misalkan pionir Asep hendak membeli 10 ekor sapi milik pionir Mamat senilai total 850 juta, tetapi pembayarannya disepakati menggunakan mata uang CryptoPi secara
2 Pi. Transfer saja 2 Pi, lalu sapi bawa pulang. As simple as that. Yang kedua, katakan pionir A hendak membeli mobil sport Lexus UX Hybrid, model terbaru keluaran tahun 2023 seperti gambar berikut, dari vendor yang terdapat di Paichain Mall. Itu pun jika sudah tersedia loh ya. Yang harga pasarnya sebesar $36.490 Amerika atau setara dengan 547.350.000. Kesepakatan pembayaran adalah menggunakan mata uang kripto Pi setara 35 Pi. Go ahead and make a deal. Itu adalah contoh transaksi antara Pioneer dengan Pi Apps yang tentunya hanya bisa dilakukan melalui Pi Browser. Oh ya, sekarang ini ada beredar sebuah video yang menawarkan perumahan yang dibangun oleh developer terkemuka di Bandung yang ingin menjadikan kompleks perumahan itu khusus bagi para pioneer Pi Network. Tentunya pembayarannya menggunakan saldo Pi. Saya tidak menampilkan video tersebut di sini sebab belum mengetahui kepastiannya. Silakan Anda cari sendiri di Pi Browser apakah mereka sudah mengiklankannya atau belum. Untuk kedua contoh di atas, Pioneer yang melakukan transfer saldo Pi kepada pemilik toko di Paichain Mall. Yang ketiga, contoh antara Pi Apps to Pioneer. Katakan di Paichain Mall ada toko yang menjual koleksi lukisan kelas atas. Mereka menaksir lukisan Leonardo da Vinci milik pionir Cak Lontong misalnya. Transaksi pembayaran disepakati menggunakan saldo Pi setara 100 Pi. Dan dalam hal ini pihak toko di Paichain Mall yang melakukan transfer saldo Pi kepada pionir Cak Lontong. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah apa saja yang dilarang ditransaksikan selama periode enclosed mainnet ini? Tidak banyak, hanya 3 hal saja. Yang pertama, tidak boleh menukar saldo Pi dengan mata uang fiat. Mata uang fiat adalah mata uang resmi sebagai alat tukar resmi yang dikeluarkan pemerintah suatu negara. Contoh, rupiah oleh pemerintahan Republik Indonesia melalui peruri atau percetakan uang Republik Indonesia. Dolar Amerika Serikat oleh pemerintah Amerika Serikat tentunya. Yuan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, dinar oleh pemerintah Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak boleh menukar saldo Pi dengan cryptocurrency lainnya. Saldo Pi Anda ditawari oleh orang untuk ditukar dengan kripto lainnya seperti Bitcoin lah, Satoshi, DGU misalnya, jangan mau. Yang ketiga, transfer Pi untuk janji masa depan uang fiat atau cryptocurrency lainnya. Ini kan sama saja dengan menjual saldo Pi Anda sekarang, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian hari, baik dalam bentuk uang fiat atau uang kripto lainnya. Mungkin Anda tergoda dengan rayuan orang lain yang kemungkinan besar juga pionir yang mengatakan bersedia membeli saldo Anda atau bahkan lebih ekstrim lagi, akun Pi Network Anda. Dia mau beli. Saya sarankan jangan mau, karena hal itu melanggar aturan dari Core Team Pi Network. Jika tidak, sanksinya berat sekali. Kedua akun pionir Pi Network tersebut akan disuspend atau ditangguhkan oleh Core Team. Pada kolom komen di video YouTube saya sebelum ini, ada pionir yang mengatakan bahwa di Cina sudah banyak transaksi Pi dengan mata uang fiat. Ya biar aja kalau mereka paham risikonya. Kita orang Indonesia kan menjunjung tinggi disiplin dan aturan. Ya jangan ditirulah. Oke, demikian tutorial singkat ini. Pada episode berikutnya, kita akan bahas aspek perpajakan setiap transaksi yang menggunakan uang kripto, khususnya terkait transaksi saldo Pi. Ini sangat penting untuk diketahui para pionir sejati seperti Anda. Thank you.